Mari saudara kita bisa melihat di dalam suratan Galatia pasal yang pertama, masih dalam suratan Galatia pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, saudara. Kemarin kita sudah membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, dan setelah itu kita baca dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kemarin juga ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, dan sekarang kita bisa melihat ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Jadi hari ini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus sedang memberitahu kepada kita bahwasanya dia secara tegas menyatakan bahwa apa yang dia katakan itulah yang dari Tuhan. Kita bisa melihat kepercayaan Tuhan yang besar atas diri Rasul Paulus, sehingga hampir sebagian besar perjanjian baru itu ditulis melalui tangannya atau mendapatkan inspirasi daripada Roh Kudus, dan dia mengabarkan Injil melalui kesaksian hidup dan juga melalui satu pergumulan dan juga perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. 3 hal itu penting. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang harusnya menjadi bagian yang utama di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan dan juga kehidupan orang yang percaya. Pengalaman hidup itu adalah sesuatu anugerah dari Tuhan. Bagaimana kita dibentuk, bagaimana kita diproses oleh Tuhan sedemikian rupa. Tidak klop rasanya kalau seorang abdi Allah ataupun sebagai anak Tuhan, kita tidak memiliki pengalaman apa-apa. Bayangkan ada begitu banyak pekerjaan yang hari ini membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang berpengalaman. Meskipun pendidikan itu penting, meskipun jalur dari pendidikan itu penting, tetapi pengalaman hidup, bagaimana dia mempraktekkan apa yang dia dapat di dalam sekolah, baik itu di tingkat SMA maupun di kuliah, yang dia dapat, dia praktekkan. Nah sekarang bagaimana dengan firman Tuhan itu sendiri? Harusnya juga begitu. Apa yang kita dapat, kita praktekkan. Dan di dalam mempraktekkan itu, di samping teori-teori yang kita dengar, teori-teori yang kita hafal, teori-teori yang kita dapat, itu harus dipraktekkan supaya kita bisa melihat keseimbangan di sini. Keseimbangan antara teori dan praktek. Itu tidak akan pernah boleh lepas. Ada banyak orang yang berteori ria, tetapi dia tidak mampu atau gagal dalam mempraktekannya. Kenapa demikian? Karena hidupnya hanya dijejali dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal yang bersifat dasar, atau hal-hal yang bersifat halaman, hal-hal yang bersifat hanya di luar saja. Tapi ini jauh lebih penting ketika apa yang kita dapat terus kita praktekkan.
Apa yang kita dengar, apa yang kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, itu kita praktekkan. Dan ketika saya dan Anda mempraktekannya, maka itu butuh waktu. Nah, ini yang saya sebut di bagian yang kedua adalah proses Tuhan. Proses Tuhan itu tidak mudah. Bagi Tuhan untuk memproses kita mudah, tetapi bagi kita itu sulit untuk menyerapnya. Selain pengalaman, proses. Anda punya pengalaman, tetapi kalau tidak diproses sedemikian rupa, hanya masuk tercebur dari satu lubang ke lubang yang lain, dari satu hal ke hal yang lain, tapi tidak menempuh proses. Pak, apa sih proses? Ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah, dua masalah, tiga masalah, pertanyaannya adalah, apakah saya dan Anda di sana menjadi yang kalah atau yang menang? Ya kalau prosesnya terus saja kalah, terus saja salah, kita punya pernyataan, ya biasa kan Pak, sebelum meraih kemenangan selalu ada kekalahan. Betul, tetapi orang yang setia butuh kesetiaan di dalam proses itu, saudara. Karena proses juga bicara tentang waktu. Bicara tentang waktu, bicara tentang kesetiaan. Tidak ada orang yang bisa dikatakan setia kalau dia tidak melewati hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Tidak akan pernah mungkin saya menyatakan bahwa orang itu setia, sementara saya baru hanya melihat dia atau bergaul dengan dia 2 hari. Dan saya katakan kepada orang lain, wah dia adalah pribadi yang setia. Orang lain bisa menggugat atau bisa menyatakan hal sebaliknya. Dia akan mengatakan kepada saya, berapa hari Bapak mengenal dia? Saya bilang 2 hari, oh itu belum jaminan Pak. Pertanyaannya, apalagi di dalam Tuhan, saudara. Setelah kita bertahun-tahun, memiliki pengalaman, berjalan bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua, apakah proses itu mengacaukan atau menguatkan kita? Dan itu bisa terlihat dari hasil, saudara. Oke. Sebagai orang-orang yang belum berpengalaman, katakanlah seperti itu, dan kita masuk dalam proses Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah saya dan Anda mampu juga bisa melewati hal-hal yang diperhadapkan, yang diizinkan Tuhan kepada kita? Orang-orang yang seperti itu, yang telah melewati proses, maka dia akan seperti juga Rasul Paulus. Rasul Paulus juga seorang yang biasa. Bahkan dikatakan penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Tetapi dia katakan, aku meninggalkan yang di belakangku. Berarti dia punya pengalaman itu. Dan menatap ya, hal yang di depanku, meraih yang di depanku. Kenapa demikian? Karena dia juga telah melewati proses itu. Dan dia tahu bahwa dalam proses itu, dia harus menjadi pemenang. Dia harus keluar dari lubang itu. Dia harus keluar dari tekanan itu, dari persoalan itu. Tapi kalau sepanjang hidup kita mengalami proses. Dan proses itu tidak pernah membuat kita menjadi menang atau bangkit atau menjadi orang yang berubah. Pertanyaannya sekarang, proses apa yang kita alami itu, saudara? Karena menurut kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Dan kalau sudah melebihi, maka Tuhan akan bertindak. Oleh sebab itu, Alkitab katakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil, ya, Rasul Paulus katakan dia dengan teman-teman yang lain, atau dia katakan ada seorang malaikat dari sorga, ya, dia katakan demikian karena apa? Karena dia tahu yang dia beritakan itu adalah suatu Injil yang benar, dan dia tahu juga ada banyak orang-orang yang berusaha untuk apa? Memutarbalikkan yang akan mengacaukan saya dan Anda. Dan hari-hari ini kita sudah melihat, baik itu di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari, banyak saya dan Anda dikacaukan oleh mereka dan memutarbalikkan
Kalau saya katakan mungkin saya akan menjadi orang yang menurut Anda yang hanya menjudge. Tetapi saya mau katakan kebenaran bahwa sesungguhnya sudah terjadi. Diputar balikan. Sesuatu yang kata Injil, kata firman, kata Alkitab tidak boleh, sekarang menjadi boleh. Kata siapa, Pak? Kata mereka yang mengacaukan dan berusaha untuk memutar balikan. Ada banyak hal, saudara. Ada banyak perkara yang harusnya tidak boleh. Tapi hari ini menjadi boleh. It's okay katanya. Perkembangan zaman. Kalau tidak kita akan tertinggal. Saya mau katakan buat saudara. Ada orang yang ingin mengacaukan kita. Kenapa? Karena dia memang adalah musuh daripada Kristus. Musuh daripada Injil. Musuh daripada kebenaran firman Tuhan. Dan dia sudah penuh dan ada di lumpur itu. Penuh dengan lumpur dan ada di lumpur itu. Sehingga dia tidak suka kalau dia sendirian, saudara. Nah, khususnya sekarang dia akan menjangkau anak-anak Tuhan. Siapa itu anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan yang sebenarnya setia, patuh, taat akan Injil Kristus. Dan bagi mereka, Yesus itu adalah seterunya. Bagi kita, kita harus bersekutu dengan Kristus. Tapi bagi mereka, Yesus adalah seterunya. Dengan cara apa? Dia tidak langsung menghina, saudara. Tidak. Tapi dia memberikan bukti-bukti. Bukti-bukti apa? Palsu, tetap palsu. Memutarbalikan kok. Mengacaukan, gunanya untuk mengacaukan. Jadi kalau kita bilang, ini buktinya, ini buktinya. Terus kita bilang, iya juga sih. Kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan, saya mau katakan buat Anda. Yang sebenarnya, Anda dan saya, kalau sudah sampai kena pengacauan mereka, kena diputarbalikan Injil Kristus, maka sesungguhnya saya dan Anda bukan hanya pelaku firman, tapi jangan-jangan kita nggak pernah baca ini. Jangan-jangan kita nggak pernah dengar. Kita merasa kita yang paling hebat. Oh, tahu. Yesus lahir di mana, tahu. Yesus mati di kayu salib juga tahu. Yesus bangkit juga tahu. Dia akan datang kali yang kedua, tahu. Banyak orang di muka bumi tahu bahwa Yesus akan datang kali yang kedua. Tapi pertanyaannya, apakah kita hidup di dalam dia? That's another question. That's another thing. Itu hal yang berbeda. Sekarang kita lihat, ada orang yang selalu sekarang waktunya dihabiskan hanya untuk kepentingan-kepentingan daging. Nah, itu sedang dikacaukan, itu sedang diputarbalikan hidup kita. Sedangkan Injil Kristus katakan berjaga-jagalah, berhati-hatilah, banyak hal. Tapi kalau kita tegur, orang akan berkata, ini kan pas suka-suka kita, namanya orang bisa punya pertimbangan. Loh, bagaimana kita bisa mempertimbangkan antara yang benar, yang baik, yang tidak benar dan tidak baik? Kalau saya dan Anda tidak bergaul dengan kebenaran firman. Apalagi di masa-masa sekarang pandemik ini. Kita bisa melihat ada orang sepertinya kita sudah diam di rumah karena kita tidak bisa bergereja. Dan ada online service di dalam setiap organisasi gereja. Sekarang kita bisa melihat kita bisa membebaskan diri kita dengan membebaskan waktu kita. Terserah kapan kita mau nonton itu. Tapi hari ini kita bisa melihat satu kali pun dia tidak tonton. Kenapa demikian? Karena dia pikir sederhana, nanti bisa jam berikutnya, nanti setelah makan pagi, nanti setelah istirahat, nanti setelah makan siang, nanti setelah tidur siang, nanti setelah sore, nanti dia menjelang malam. Akhirnya kita ditekan dengan hal-hal yang mengacaukan kita untuk memutarbalikan hidup kita. Sehingga akhirnya terjadi satu pergeseran dari orang yang percaya menjadi berubah menjadi orang yang meremehkan Tuhan. Ini yang ditakutkan atau ini yang ditegur oleh Rasul Paulus, ya. Bahkan di situ dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga. Apakah Rasul Paulus ingin melawan atau
mungkin ingin memperhadapkan dirinya dengan malaikat yang ada di sorga. No. Tapi dia hanya mengatakan sekalipun wakil, ya. Dalam bahasa yang lain dikatakan emissary. Artinya wakil, duta yang mengemban satu misi yang tidak baik. Ya. Not like ambassador. Rasul Paulus adalah utusan Tuhan, but a emissary adalah seseorang yang memiliki satu tugas dan tujuan, ya, kurir yang tidak baik. Jadi dari awal Rasul Paulus sudah merasakan ini. Dia sudah melihat itu dengan mata rohaninya. Kenapa demikian? Karena he was inspired. Dia diinspirasikan oleh Roh yang Kudus itu. Kadang-kadang kita melihat ini hanyalah sekumpulan kata-kata. Tapi kalau kita pelajari bukan untuk menjadi seorang ahli, saudara, atau seorang yang dari kata per kata sehingga mau jadi pintar sekali. Tidak salah juga. Tetapi akhirnya ingin atau ada di dalam satu perdebatan karena merasa pintar, karena merasa tinggi, karena merasa levelnya naik lagi gitu, upgraded levelnya. Sehingga akhirnya kalau ada seseorang yang katakanlah mencela atau mungkin mengkritik dia langsung tampilkan ayat-ayat, tampilkan apa yang dia miliki. Bahkan sekarang kita bisa melihat ajaran-ajaran yang ditarik ke kanan, ditarik ke kiri lagi, tarik kanan lagi, ditarik ke kiri lagi. Sehingga ujung-ujungnya adalah keributan. Coba, apakah saya salah untuk hal itu? Anda yang menjadi juru timbang. Kita lihat sekarang di medsos, bahkan rasa saya, kalau menurut saya, itu hal yang kurang pantas. Kenapa kita harus memperdebatkan satu ajaran yang sama? Ajaran yang sudah baku dari konsili Yerusalem yang pertama. Ketika terjadi satu perdebatan antara Paulus, Barnabas, Petrus di satu sisi dengan orang-orang Kristen Yahudi. Sehingga akhirnya mereka mengadakan satu satu pertemuan, dan selesai di situ. Sudah selesai di situ. Jadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini bukanlah bagian dari mereka, tetapi ada orang-orang yang tetap mengintai dan mengintip. Bukankah Alkitab juga katakan di dalam, kalau tidak salah, 2 Korintus, ya, yang menyatakan bahwa bahkan mereka menyamar seperti malaikat terang, ya, tapi tolak mereka. Oleh sebab itu di ayat yang ke-9 dikatakan seperti yang telah kami katakan dahulu, ya. Coba kita lihat ayatnya dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kita bisa melihat, baca bersama-sama 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 dan 15. Yuk kita baca sama-sama. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, aneh gitu loh, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kan? Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Nah, jadi kalau kita kembali lagi di dalam Galatia pasalnya yang pertama tadi, di dalam ayat yang ke-9 kalau tidak salah yang tadi kita baca, di situ dikatakan seperti yang telah kami katakan dahulu. Di mana itu dahulu? 2 Korintus 11 ayat 14 ayat 15. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi Rasul Paulus bahkan dengan berani mengatakan statement seperti itu.
Mungkin kalau zaman sekarang kita bilang who are you, tapi hari ini karena perkataannya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ya, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Rasul Paulus itu menggunakan satu bahasa yang kuat karena dia sedang berhadapan dengan kehidupan dan kematian. Itu. Oleh sebab itu 2 kali dikatakan terkutuk kalian. Siapa yang dikutuk dan terkutuk? Saya dan orang-orang yang mengabarkan Injil yang berbeda. Yang sesungguhnya bukan Injil. Tapi apa? Orang-orang yang ingin mengacaukan. Kenapa dia mau ingin mengacaukan? Ya sama seperti 2 Korintus katakan. Ya, mereka adalah pelayan-pelayan iblis. Mereka akan menyamar sedemikian rupa. Pelayanan mereka, tujuan mereka adalah selalu untuk mengacaukan. Karena mereka suka dengan dosa, tapi diselimuti, ditutupi itu. Jadi sekarang kita bisa melihat, kalau Anda bisa melihat ada perdebatan, kan seringkali saya bilang, sudah cepat keluar dari ring itu, dari arena itu. Jangan terus menambah-nambahi dengan komentar. Kenapa? Karena tidak perlu Injil diperdebatkan. Kenapa? Kalau Anda percaya bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu adalah Injil kebenaran, yang namanya kebenaran original gitu loh saudara. Kenapa kita harus berdebat dengan yang fake, yang not original one? Amin. Kenapa kita harus perdebatkan? Enggak akan pernah berakhir itu saudara. Bahkan saya mau katakan buat saudara, kalau kita sudah percaya kepada Injil yang original itu, ya sudah, yang tidak original itu yang sampah. Jadi kalau ada berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu, Pak, kami kan harus beritahu, sudah cukup 1 kali. Karena kalau dia tambah kiri lagi, dia tambah kanan lagi, memang tugasnya ingin mengacaukan saudara, ingin memutarbalikkan. Alkitab kan bilang itu. Ayat yang ke-7, mengacaukan, dan maksud tujuan mereka memutarbalikkan. Dan Rasul Paulus katakan mereka akan mendapatkan upah yang setimpal. Ya, jadi tenang saja, jangan terus marah-marah, ngomel-ngomel, terus jadi kebakaran jenggot gitu loh saudara ya. Walaupun jenggot kita nggak punya, kita bilang kebakaran jenggot. Saya mau katakan udah, biar aja ya. Yang penting saya dan Anda memiliki sesuatu hal yang begini yang dikatakan Rasul Paulus. Coba baca ayat 10 yang terakhir. Jadi bagaimana sekarang? So, ada penawaran dari Tuhan. So, how about now? So, what would you do? Apa yang akan kau mau lakukan? Apakah ku cari kesukaan manusia? Apakah Anda bisa memutuskan untuk mencari kesukaan hanya bagi daging untuk orang-orang supaya katakanlah kita disenangi, ya, atau kesukaan Allah yang ujung-ujungnya mungkin ketidaksenangan manusia terhadap kita dan kita dikucilkan mungkin, tapi Anda disenangi dan disukai oleh Tuhan. Ini bicara tentang a choice, satu pilihan. Kita bukankah sudah menjadi dewasa, orang-orang yang dewasa ya, bukan anak kecil lagi. Terus Rasul Paulus katakan, adakah ku coba berkenan kepada manusia? Anda mau dikenan manusia? Silakan, kata Rasul Paulus. Karena ketika dia mengabarkan Injil kebenaran Kristus itu, dia sedang ada di dalam perkenanan Tuhan. Dia ingin berkenan di hadapan Tuhan. Lihat, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, artinya dengan kata lain, dia akan kembali, go back kepada kehidupan yang lama, karena kehidupan lamanya seperti itu, ya. Maka Alkitab katakan Paulus bukanlah hamba Kristus, betul kan? Jadi dia adalah musuh Kristus, ya. Tapi karena dia ingin berkenan di hadapan Tuhan dan dia memilih mencari
kesukaan Tuhan, maka Paulus katakan, aku adalah hamba Kristus. The choice is yours. Nah, sekarang pilihan ada di kita. Apakah kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, atau kita mau hidup hanya menyenangkan manusia? Kita bisa tahu alasan-alasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita bisa menjadi orang yang terkutuk dan dikutuk. Hati-hati, saudara. Biarlah kita menjadi orang-orang yang diberkati dan memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.